So hi guys, balik lagi bareng gua Raib di konten BF Bahas Film. So ya guys, gimana kabarnya nih kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya, baik-baik aja gitu loh ya, bahagia terus. Dan pokoknya yang paling penting, semoga kalian terhindar dari virus yang sepertinya sudah tidak ada ya, nah virus ini ya. Soalnya sudah tidak terdengar lagi di berita-berita sana gitu. So ya, daripada gue kebanyakan bacot, mari kita langsung ke inti videonya, dimana konten BF seperti biasa, kita akan membahas sebuah film yang menurut gue ini layak untuk kalian tonton tentunya ya. So, film kali ini tuh datang dari sebuah film yang sangat pertama kali baru gue bahas gitu ya, genre film ini gitu. Karena sebelum-sebelumnya kan gue ngebahas tentang ya ada drama, terus thriller gitu, dan sekarang yang akan gue bahas adalah film horror gitu ya, horror gitu ya. Kalau misalkan pakai idgham bilaguna jadi horror enggak juga sih, kurang. So ya, jadi film yang akan gue bahas ini adalah film yang lagi kemarin lagi sempet banyak diperbincangkan karena film ini bagus banget, dan film ini juga direkomendasikan oleh Joko Anwar gitu. Ya, nih filmnya ialah film The Medium. Jadi kalian ada yang tahu nggak dengan film ini gitu loh ya? Film The Medium ini adalah film Thailand yang diproduksi di tahun ini dan rilis juga di tahun ini, di tahun 2021 gitu. Kenapa film ini pengen gue bahas? Karena ini gila banget sih film, sumpah. Ini adalah film horor sesungguhnya menurut gue gitu. Yang tidak ada jump scare gitu, tidak ada setannya tuh bahkan pun tidak ada gitu. Tapi ini horor banget, serem banget. Ketika gue nonton pun kayak serem gitu. Walaupun gue nonton waktu itu tuh di siang-siang gitu, tapi entah kenapa ini film horor banget gitu. Jadi gue akan ceritakan sedikit tentang inti cerita dari film The Medium ini gitu. Film ini menceritakan tentang sebuah kepercayaan gitu. Tadinya gitu, menceritakan sebuah kepercayaan di mana karakter utamanya ini tuh sebenarnya point of view-nya ada dua gitu. Yang pertama di awal sampai pertengahan itu kalian akan diajak ke point of view yang namanya Nim, ya Nim gitu. Dimana si Nim ini tuh adalah seorang dukun gitu ya, bisa dibilang gitu. Dan dia tuh katanya dirasuki oleh namanya Bayan gitu. Bayan tuh jadi kayak sosok makhluk halus lah gitu ya di Thailand yang dipercaya gitu, dan dia tuh dirasuki. Dan si Bayan ini tuh kayak turun-temurun gitu loh guys, kayak turun gitu, kalau misalkan meninggal dia akan turun ke keturunannya gitu. Nah, si Nim ini tuh adalah 3 bersaudara, dan dari neneknya, ibunya itu tuh pewarisnya. Dan roh Bayan ini tuh tadinya mau turun ke kakak perempuannya gitu, cuman dia nggak mau kakak perempuannya yang menolak gitu ya. Jadinya si Bayan ini tuh turunlah ke si Nim ini, yang dimana Nim ini tuh anak bungsu. Nah, di pertengahan film sampai akhir kalian akan dibawa ke point of view yang namanya Ming gitu. Ming tuh Ming tuh adalah keponakannya Nim, yang dimana dia adalah anak dari kakaknya yang bernama Noi gitu. Nah, Nim sendiri ini tuh diperankan oleh yang namanya, ini namanya agak susah nih karena Thailand gitu ya. Namanya Sawane Utoma gitu. Dan lalu ada karakter yang namanya Ming yang diperankan oleh Narilia Gulmong itulah ya. Nah, Narilia Gulmong Kolpeh. Bener gak tuh bacanya? Sedangkan Noi sendiri diperankan oleh Sirani Yan Kititikan gitu. Lalu ada kakak paling paling sulung yang diperankan oleh Yasaka Kaisorn gitu, dengan karakternya yang namanya Manit. Di awal tayangan film ini
ini agak spoiler ya gitu. Di awal tayangan ini tuh kalian diajak point of view seperti film dokumenter gitu. Ketika gue nonton, awalnya gue percaya kalau film ini adalah film dokumenter karena pembawaannya emang bener-bener konsepnya film dokumenter. Di awal-awal tuh gue percaya gitu, oh ini film dokumenter nih gitu. Tapi ternyata di pertengahan ada beberapa scene yang dimana gue rasa kayak bentar, kayaknya ini bukan film dokumenter deh gitu. Jadi ini film yang konsepnya dokumenter, tapi sesungguhnya ini bukan film dokumenter. Dan ternyata memang benar gitu. Kalau kalian pernah nonton film Paranormal Activity yang keberapa ya? Yang kedua apa yang ketiga gitu. Konsepnya hampir sama seperti kayak gini gitu konsepnya. Kalau misalkan yang ke-1 kan dari CCTV. Nah, yang ketiga tuh ada tuh yang kayak dokumenter, kayak orang bawa kamera gitu. Nah, jadi di awal-awal tuh kalian akan diajak tentang melihat bagaimana kehidupan dari seorang Nim gitu yang menjadi sebagai dukun gitu. Kalian akan diajak bahwa dia tuh seperti apa, kehidupannya kayak gimana seorang Nim ini, sampai pada akhirnya nanti kalian diajak ke Ming gitu, ke kehidupannya si Ming. Nah, masalahnya ada di Ming gitu. Nanti tuh Ming tuh ini tuh apa ya namanya tuh kerasukan lah gitulah ya. Nah, yang menjadi horor tuh di situ gitu. Kenapa gue bisa bilang ini adalah horor? Karena memang di sini tidak ada setan guys gitu. Gue spoiler aja gitu. Di sini tuh nggak ada setan. Kalau kalian pengen ada jump scare dan segala macam, film ini tuh nggak ada sama sekali. Mungkin ada jump scare, cuman menurut gue ya nggak jump scare amat gitu. Kenapa ini menjadi horor buat gue? Karena ini adalah mereka tidak melihatkan sosok makhluk halus itu gitu, sosok gaib itu tuh tidak dilihatkan, tapi sosok makhluk halus itu tuh kayak merasuki gitu, kerasukan gitu ke karakternya gitu, ke karakter utama. Nah, itulah yang membuat buat gue itu adalah horor gitu, karena itu relate banget gak sih sama kita gitu. Kayak mungkin lu nggak pernah nih ngelihat hantu gitu, tapi lu pasti pernah dong ngelihat orang kesurupan gitu. Ya emang seserem itu gitu kesurupan tuh gitu kan. Kadang kita kalau melihat orang yang kesurupan kan kayak anjing serem banget gitu kan, jadi maung gitu kan, kayak mau gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, di film ini tuh ya jelas kerasukannya nggak kayak gitu karena kan itu mah di Indo gitu ya, di kita gitu. Tapi kan ini karena di Thailand ya ada lah gitu sosoknya gitu. Dari segi cerita entah kenapa ini tuh kayak smooth banget tuh, dalam artian pembawaan konsep dokumenter yang disajikan di film ini tuh kayak bener-bener real dokumenter, yang dimana kita tuh diajak mulai dari ngeliat dulu kehidupan ini si Nim, terus si Ming, terus si Manit, terus si Noi gitu. Kita tuh diajak buat ngerasain feel kedekatan dengan mereka, sampai kita tuh tahu oh kita tuh kayak ngerasa deket gitu sama si karakternya. Dan di ending gue gak akan terlalu bacain endingnya gimana sih, maksudnya endingnya tuh persis kayak Paranormal Activity aja sih menurut gue gitu, endingnya kayak gitu ya, spoilernya kayak gitu aja lah gitu. Nah, yang patut dipuji di film ini adalah selain dari konsepnya, selain dari ceritanya gitu, ya ini adalah pembawaan karakter dari pembawaan karakter dari pemeran yang namanya Nim. Gue suka banget dan gue amazed banget dengan acting dia, sumpah. Dengan sinarilia gulumong kolpeh gini, gue amazed banget gitu, dan gue salut banget dia bisa memerankan peran yang menurut gue itu susah banget, dimana lu harus meranin kayak orang kesurupan tuh kayak gimana gitu. Dan itu tuh wah kece parah, sumpah keren banget. Dari segi setnya, dari segi pengambilan gambarnya, warnanya, entah kenapa di film ini tuh bagus banget. Gak salah kalau misalkan Joko Anwar merekomendasikan film ini untuk kalian tonton gitu. Dan tentu yang patut diacungi jempol adalah seorang direkturnya yang sekaligus penulis dari cerita ini, yakni Banjong Pisang Tanakun. Oke, namanya Banjong Pisang Tanakun. Gue salut banget sih sama direkturnya, karena
gue pernah bikin film dokumenter dan itu tuh susah banget karena ketika kita bikin film dokumenter, yang kita tunggu adalah momen gitu, momen yang tidak sengaja terjadi yang menjadi sebuah insiden dan menjadi sebuah masalah gitu. Itu tuh berharga banget di film dokumenter dan itu tuh susah untuk di-create gitu. Nah, di film ini insiden-insiden seperti itu tuh di-create dengan sengaja, tapi kelihatannya tuh kayak bener-bener insiden yang tidak sengaja gitu. Padahal ya karena ini ada naskah tentunya, ya tentu saja itu disengaja gitu dengan flow dari ceritanya gitu. Tapi ketika kita nonton film ini, itu tuh nggak kerasa sama sekali guys, nggak sama. Ya kayak bener, kita tuh kayak percaya aja gitu kalau misalkan itu tuh kejadian nyata gitu. Kita dibuat seolah-olah percaya gitu. Dan setelah gue ngelihat, gue selidikin lagi gitu, gue cari informasi lagi tentang film The Medium ini, ternyata cuman cuman pemain yang namanya Narilia aja nih, Siming aja yang ada biodatanya gitu, yang kayaknya ini ya emang artis terkenal gitu di Korea, di Thailand gitu. Tapi yang lain-lainnya tuh kayak tidak ada latar belakangnya gitu, kayak nggak ada fotonya, sedikit fotonya segala macam. Mungkin ada proses penyeleksian di mana ketika casting emang bener dipilih orang-orang yang tidak terlalu terkenal tapi jago banget aktingnya gitu, karena untuk memenuhi bahwa konsep ini tuh film dokumenter. Karena kan kalau misalkan kita konsepnya film dokumenter dan ternyata yang mainnya adalah orang-orang yang udah dikenal, ya orang kan tidak akan percaya bahwa ini tuh dokumenter di awal gitu. Jadinya mereka memakai aktor-aktor atau artis-artis yang mungkin tidak cukup terkenal gitu di sana gitu. Ya kalau gue sih jelas nggak kenal gitu kan dengan artis-artis di Thailand gitu. Tapi ada beberapa scene yang emang mengagetkan aja gitu, kayak wow gila bisa sampai kayak gini gitu. Gue pun nggak expect bahwa klimaksnya tuh bakal seperti ini gitu, akan seperti itu. Kalian akan sulit diprediksi lah film ini tuh. Ketika kalian nonton ini akan dibawa kemana, endingnya seperti apa, itu tuh susah banget untuk ditebak. Jadi gue rasa film ini patut banget untuk kalian tonton. Dan yang gue cukup mengagetkan juga di film ini tuh ada adegan-adegan yang kita sukai lah. Ya yang kita sukai lah gitu, adegan-adegan gitu kan, yang membuat menurut gue kayak ini susah loh gitu. Ketika kalian bikin adegan seperti gitu yang dimana itu tuh harus benar-benar real kayak sebuah dokumenter gitu, itu susah banget. Dan sekali lagi acungan jempol untuk pemeran utamanya, yakni yang namanya Narilia Gulmongkolpe, karena dia is so nice bagus banget aktingnya, profesionalitasnya juga keren banget gitu kan. Ketika dia dirasuki pun kayak bener-bener itu tuh bukan dia gitu, dia kayak 180 derajat karakternya, berbeda banget. Entah butuh waktu berapa lama dia untuk mendalami karakter ketika dia kesurupan gitu. Pokoknya kalian harus nonton banget film ini, The Medium. Nanti linknya akan gue taruh seperti biasa di deskripsi. Walaupun gue sebenarnya agak kaget ketika rating IMDb-nya 6,7 gitu. Ya walaupun di Rotten Tomatoes mereka dapat voting yang gede gitu, 81%. Tapi gue nggak tahu kenapa di rating IMDb-nya dia rendah banget gitu, 6,7. Padahal film ini tuh bener-bener bagus. Durasinya 2 jam, jadi buat kalian mungkin yang nggak terlalu suka film dokumenter, ini akan jenuh di awal-awal gitu, kayak ini apa sih gitu, akan bosen lah. Tapi kalau misalnya kalian yang emang suka dengan dokumenter dan emang suka dengan alur cerita dengan film yang horornya tidak mengandalkan jump scare dan hantu-hantu gitu kan, ini film yang cocok banget untuk kalian tonton. Pokoknya film The Medium bagus banget. Dan oh iya, gue lupa, gue ngeliat di storynya Joko Anwar bahwa ada berita bahwa Joko Anwar akan collab dengan director yang bikin The Medium, ya ini si Banjong itu ya, Banjong Pisan Tanakun gitu.
ada kabar bahwa dia akan collab dengan Joko Anwar. Ya, semoga bisa terrealisasi, semoga itu bisa terjadi, karena seperti kita tahu Joko Anwar adalah salah satu director terbaik untuk bikin film-film horor gitu ya. Ya seperti yang kita tahu lah karya-karyanya gitu. Dan nanti dia akan disandingkan dengan Banjeng yang udah bikin film dengan brilian gitu. Film The Medium yang menggunakan konsep brilian kayak gini. Patut ditunggu gitu ya untuk karyanya kalau misalkan emang benar-benar terjadi. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan film The Medium kali ini. Sorry itu sih kalau misalkan ada tutur kata gue atau penyampaian gue yang kurang enak gitu dan tidak terlalu mendalam, karena ini baik lagi ini berdasarkan opini gue dan pemahaman gue gitu. Kalau misalkan kalian ada rekomendasi film yang harus gue bahas dan harus gue tonton, tinggal komen aja di dalam komentar gitu ya. Nanti gue pasti akan lihat, gue akan pasti penuhin gitu film yang kalian pengen gue bahas gitu di BF Bahas Film. So mungkin segitu aja. Rai pamit, see you soon, bye bye.